Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan buat teman-teman yang baru join, nama gue Reza dan gue udah berkarya di bidang accounting dan finance buat lebih dari 13 tahun. Di channel ini gue bakal banyak ngebahas soal keuangan dan investasi, karir, dan juga review buku. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah buku yang berjudul Shoe Dog. Buku ini nyeritain tentang perjalanan Phil Knight dalam ngebangun brand Nike. Kalian semua pastinya udah familiar banget ya sama brand Nike. Desainnya yang abadi tapi tetap kelihatan catchy, udah mampu bikin Nike jadi top of mind buat brand sepatu di kalangan anak muda. Nike sendiri udah berhasil jadi market leader dan ngalahin pemain-pemain sepatu besar yang udah ada sebelumnya, kayak Adidas, Puma, sama Reebok. Kenapa buku ini dikasih judul Shoe Dog? Jadi Shoe Dog ini adalah sebutan yang dikasih buat orang-orang yang ngededikasiin hidupnya buat ngedesain, ngebuat, ngejual, atau ngebeli sepatu. Langsung aja kita bahas isi dari buku ini, sambil juga ngebahas tentang pembelajaran apa yang gue dapetin dari buku ini. Hal pertama yang gue pelajarin dari buku ini adalah untuk selalu punya ide gila kita sendiri dan just do it. Jadi buku ini dimulai dengan nyeritain perjalanan hidup Phil Knight dari sekitar tahun 1962. Di tahun itu, Phil Knight masih kuliah dan lagi mikirin kira-kira topik apa yang menarik buat dibahas di skripsinya. Phil Knight sendiri sebelumnya adalah seorang atlet lari, tapi karena dia pernah ngalamin cedera, dia udah nggak bisa ngulangin waktu terbaiknya lagi. Tapi emang dasar si Phil Knight ini adalah seorang shoe dog, dia nggak putus asa. Dia terus mikirin nih, gimana caranya biar dia bisa tetap berkontribusi ke dunia lari. Setelah mikir cukup lama, akhirnya Phil Knight berhasil melihat sebuah peluang, di mana market Jepang saat itu lagi tumbuh dengan sangat cepat. Waktu itu, dia ngambil contoh market kamera. Di tahun 60-an, market kamera masih dikuasain sama kamera-kamera buatan Jerman. Tapi kamera Jepang udah mulai kelihatan juga nih di pasar. Pelan-pelan dengan teknologi yang lebih maju dan harga yang lebih murah, kamera Jepang ini mulai bisa ngerebut market share dari kamera Jerman. Dari kasus itu, Phil Knight jadi kepikiran, kenapa juga kita nggak ngelakuin hal yang sama di industri sepatu? Dan muncullah ide gila Phil Knight buat ngebawa sepatu produksi Jepang buat dijual di Amerika, yang saat itu sebenarnya juga masih dikuasain sama sepatu buatan Jerman, yaitu Adidas. Waktu Phil Knight ngasih tahu ide gilanya ke profesor dan teman-temannya, mereka semua biasa aja, nggak ada yang tertarik sama idenya dia, malahan cenderung ngeremehin ide gilanya itu. Tapi Phil Knight juga nggak peduli. Dia tetap fokus ke idenya itu dan terus bekerja keras supaya mimpinya itu bisa jadi kenyataan. Pertama-tama, dia minta izin ke orang tuanya. Dia bilang ke orang tuanya kalau dia mau ngunjungin beberapa negara dulu dan ngeliat culture dan people behavior di negara itu. Baru di akhir perjalanannya, dia bakalan berhenti di Jepang. Waktu dia udah nyampe di Jepang, dia berhasil bikin janji sama perusahaan lokal yang namanya Onitsuka. Di sana, dia berhasil ditawarin buat keliling kantor dan pabriknya Onitsuka. Karena si pihak Onitsukanya mikir dia itu sales dari perusahaan sepatu gede di Amerika. Nah, hal inilah yang nuntun kita ke pembelajaran kedua yang gue dapetin dari buku ini. Pelajaran kedua yang gue dapetin dari buku ini adalah buat selalu punya rasa percaya diri dan ngomong iya dulu ke kesempatan besar yang ada di depan mata kita. Karena kesempatan besar itu bisa jadi nggak datang dua kali. Abis Phil Knight dibawa keliling pabrik Onitsuka, akhirnya dia diajak meeting sama petinggi-petingginya Onitsuka. Waktu itu baru nih dia ditanya sama orang-orang Onitsuka, sebenarnya lu tuh dari perusahaan mana sih? Ditanya kayak gitu si Phil Knight jadi bingung, karena dia sebenarnya nggak punya company, dan dia nggak siapin jawaban buat pertanyaan kayak gitu. Jadi dia mikir, gue mesti jawab apa ya? Pencapaian apa yang udah gue capai dan paling bisa gue banggain sampai dengan saat ini? Nah, di situ dia keingetan kalau di kamarnya dia ada ngegantung sebuah penghargaan Blue Ribbon, alias pita warna biru yang pernah dia dapetin waktu dia masih jadi atlet lari. Jadi langsung aja dia jawab, gue dari company yang namanya Blue Ribbon Sports. Since waktu itu juga belum ada Google, dan Phil Knight juga ngasih tahu ke merekanya dengan rasa confident, orang-orang Onitsuka ini juga jadi percaya sama apa yang mereka dengar.
Dari situ, Phil Knight berhasil ngedapetin apa yang dia mau, yaitu biar si Onitsuka ini mau ngirimin sepatunya dan ngejadiin dia distributor buat brand Onitsuka di Amerika. Setelah dia balik ke Amerika, baru dia mulai mikir, gimana ya caranya biar gue bisa set up company dengan cepat dan bisa ngebayarin DP buat sepatunya. Di situ akhirnya dia minta tolong bantuan dari orang tuanya buat ngasih pinjeman yang dia pakai buat ngebayarin DP sepatunya itu. Pelajaran ketiga yang gue dapetin dari buku ini adalah untuk selalu tetap punya plan B. Walaupun rasa-rasanya semuanya udah berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi ke depannya. Kadang-kadang masalah bisa muncul karena banyak faktor. Bisa jadi karena bukan salah kita, tapi bisa juga karena hal-hal yang di luar kendalinya kita. Makanya kita harus tetap punya plan B buat setiap keputusan yang kita ambil. Di kasus Phil Knight ini, waktu Onitsuka ngeliat kalau penjualan sepatunya itu kenceng di Amerika, Onitsuka mulai ngelirik-lirik distributor lain lagi selain Blue Ribbon Sport. Sebenarnya memang bukan salahnya Onitsuka juga, karena memang skala bisnis Blue Ribbon Sport saat itu juga masih sangat terbatas. Jadi mereka juga baru bisa megang area barat Amerika. Waktu Phil Knight dengar kalau Onitsuka mau nyari distributor lain buat pegang area timur, dia dengan confident langsung bilang kalau dia juga mampu buat pegang area timur dan langsung ngediriin kantor cabang di sana. Tapi di sisi lain, karena dia juga ada ketakutan kalau kontraknya itu bakal diputus sama Onitsuka, dia juga mutusin buat bikin plan B, yaitu dengan ngebangun satu perusahaan baru lagi yang namanya Nike. Pembelajaran selanjutnya adalah biar kita jangan gampang putus asa. Jadi kalau misalnya kita baca, buku Shoe Dog ini banyak banget nyeritain tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapin sama Phil Knight. Bisa dibilang, jalan yang dihadapin sama Phil Knight ini waktu ngebangun Nike juga nggak gampang. Dan kalau misalnya kita simpulin, kesulitan terbesar yang dihadapin Phil Knight ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari dua hal. Yang pertama, urusan dia sama bank, dan yang kedua, urusan dia sama Onitsuka. Tapi kedua hal ini sebenarnya berhubungan nih satu sama lain. Jadi dengan berkembangnya bisnis sepatunya Phil Knight, bisnis ini mulai nyampe di satu titik, di mana bank mulai ngerasa exposure-nya cukup gede kalau mereka minjemin uang ke perusahaannya si Phil Knight ini. Resiko yang bakal dihadapin sama bank kalau sampai perusahaan ini kolaps udah tergolong gede. Makanya ada beberapa kasus di mana bank menolak permintaan pinjamannya Phil Knight. Tapi di sisi lain, Phil Knight butuh modal kerja buat ngedatengin sepatu dari Jepang ke Amerika. Dan dengan keuangannya dia yang sering mandek, sepatu yang didatengin dari Jepang ini juga jadi sering delay. Dan ini pastinya bakalan menghambat penjualan sepatunya, yang ujung-ujungnya punya efek juga ke kemampuan Phil Knight buat ngebayarin pinjamannya. Tapi dengan kondisi kayak gini, Phil Knight juga nggak nyerah. Dia selalu kerja keras dan mencari cara buat ngejalanin perusahaannya ini dengan baik dan benar. Pembelajaran terakhir yang gue dapetin dari buku ini adalah buat selalu ngelilingin diri kita sama orang-orang hebat yang punya visi dan misi yang sama kita. Kalau kita lihat di kasusnya Phil Knight, dia berhasil buat ngembangin inner circle yang kuat, yang juga bisa jadi support sistemnya dia tiap kali dia ada masalah. Dia juga ngelilingin diri dengan orang-orang yang punya skill yang beda sama dia. Jadi mereka semua bisa saling ngisi, dan semua kebutuhan perusahaan bisa terpenuhin. Dari buku ini, setidaknya ada 4 orang utama yang punya peranan super penting dalam perkembangan bisnis Nike. Yang pertama ya Phil Knight itu sendiri. Phil Knight punya peranan sebagai the strategist. Dia yang nyusun semua strategi dan nentuin arah dari perusahaan. Dia juga berperan sebagai the face of the company dan sebagai orang yang maju kalau perusahaan lagi berhubungan sama pihak luar, baik sama supplier, bank, ataupun investor. Yang kedua, Bill Bowerman. Bill Bowerman ini adalah co-founder Nike dan punya peranan sebagai the product guy. Dengan background-nya dia sebagai pelatih track and field dan kecintaannya buat terus ngembangin sepatu yang bisa bikin murid-muridnya buat lari lebih kenceng, Bill Bowerman ini selalu fokus ke inti utama dari sebuah sepatu, yaitu harus nyaman waktu dipakai.
Saking terobsesinya sama bidang ini, si Bill Bowerman juga jadi salah satu orang yang berhasil ngejadiin lari ini bukan cuma sebagai olahraga, tapi juga bisa dijalanin sebagai lifestyle. Yang ketiga, Jeff Johnson, yang juga menjadi employee number one. Kalau tadi Bill Bowerman terobsesi sama lari, Jeff Johnson ini terobsesi sama dunia sales. Walaupun cukup sering slack sama si Phil Knight, tapi mereka berdua punya visi dan misi yang sama. Bahkan diceritain Jeff Johnson ini sampai rela buat dikirim sama Phil Knight buat ngembangin bisnis Nike ke area East Coast. Yang terakhir, Bob Woodell yang punya peranan buat ngejagain keuangan dan back end dari perusahaan. Ada satu kisah menarik nih antara keluarga Bob Woodell sama Phil Knight yang diceritain di buku ini. Jadi ada satu waktu di mana Nike ini lagi butuh modal kerja buat ngebayar suppliernya, dan mereka nggak berhasil buat ngedapetin pinjaman dari bank. Waktu itu akhirnya orang tua Bob Woodell ngasih Phil Knight pinjaman sebesar $8.000 sambil ngomong, kalau kita nggak percaya sama perusahaan tempat anak kita kerja, mau ke siapa lagi sih kita harus percaya? Nah, dari situ Phil Knight juga nggak mau menyia-nyiakan kepercayaannya itu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, uang $8.000 itu berhasil dilipat gandain sama Phil Knight dari kesuksesannya Nike dan dikembaliin jadi $1,6 juta. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Buat kalian yang udah baca buku ini dan punya insight yang beda dari gua, boleh juga buat share insight kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan buat kalian yang belum baca buku ini, semoga video ini boleh memotivasi kalian buat ngebaca buku ini. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.